Saya merupakan bagian dari Heyot. Saya merupakan graphic designer dari Heyot. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memandu berjalannya diskusi di malam hari ini. Baik, diskusi kita pada malam hari ini mengenai pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh organisasi Trust Cerdas. Nah, Trust Cerdas ini merupakan organisasi yang mewadahi anak-anak kalangan marginal di Kampung Tengah, di mana organisasi Trust Cerdas ini mewadahi anak-anak dalam dunia pendidikan alternatif. Trust Cerdas secara berkala tiap minggunya memberikan pengajaran kepada anak-anak di Kampung Tengah dengan salah satunya yaitu pembelajaran literasi, matematika, IPA, dan lain-lain. Di mana pembelajaran yang diberikan oleh Trust Cerdas ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang pemateri yakni Kak Tiara Adinda selaku Kepala Divisi Keuangan dan Kewirausahaan dari organisasi Trust Cerdas. Halo Kak Tiara, apa kabar? Halo Frisi, kabar baik, Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih ya Kak, terima kasih banget udah mau bergabung pada diskusi malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga udah ngasih kesempatan buat Teras Cerdas untuk sharing malam ini. Oke, oke, untuk agar tidak memperpanjang waktu, langsung kita mulai aja Kak Tiara, bisa boleh? Boleh, boleh. Oke, teman-teman. Jadi diskusi pada malam hari ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama, Kak Tiara akan presentasi perkenalan terhadap apa sih Trust Cerdas itu, Trust Cerdas ngelakuin apa aja sih gitu. Terus sesi kedua nanti kita akan diskusi. Teman-teman boleh menanyakan seputaran Trust Cerdas, seputaran pendidikan alternatif kepada Kak Tiara. Oke, Kak Tiara bisa dimulai. Aku sambil sharing presentasinya ya. Oke. Hmm, ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Tiara. Ya, perkenalkan saya Tiara Adinda, biasa dipanggil Tiara. Saya Ketua Divisi Kewirausahaan dari Teras Cerdas. Di sini saya mewakili teman-teman dari Teras Cerdas. Um, Terima kasih sebelumnya juga balik lagi ke Heyot untuk kesempatan yang kali ini. Gitu. Uh, kita mau sharing tentang Teras Cerdas. Nah, Teras Cerdas sendiri itu apa sih? Sebenarnya Sanggar Pendidikan Alternatif. Ya. Nah, Teras Cerdas itu merupakan sanggar pendidikan alternatif untuk anak-anak marginal yang diselenggarakan di Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, secara umum menyelenggarakan dan melaksanakan wahana atau tempat bermain dan belajar bagi anak-anak di sekitaran pasar induk di Kramat Jati. Terus Teras Cerdas itu diinisiasi dengan pemikiran bahwa belajar itu bisa di mana aja. Belajar juga merupakan proses timbal balik. Teras Cerdas juga punya 3 nilai yang mendasari setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Teras Cerdas, yaitu kritis, kreatif, dan kooperatif. Nah, ini ada struktur organisasi di Teras Cerdas di batch 8. Kita udah sampai di batch 8. Sebelum-sebelumnya berganti-ganti juga untuk struktur organisasinya. Yang pertama ada
Ketua organisasinya ada Kak Ririn atau Kak Dwi Devrina Fajrin atau Kak Ririn. Terus ada wakil ketuanya ada Kak Joanna Gratia atau Kak Jojo. Sekretarisnya ada Fahira dan ada Tian. Bendaharanya ada Hamidah. Terus untuk Kepala Divisi Keuangan dan Kewirausahaan saya sendiri. Kepala Divisi Pendidikannya ada Sylvia Aulia Hidayatko Firdaus. Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM ada Putri Nabila, Malinda, Kabela. Terus ada Kepala Divisi Komdev, ada Kak Anissa Alfianti, ada Kepala Divisi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi, ada Kak Danang. Kebetulan Kak Danang juga hadir hari ini. Terus ada beberapa anggota yang membantu di tiap kepala divisi. Kebetulan ada Ivani juga. Halo Ivani. Halo Tian. Halo Kak Ivani. Halo. Terus lanjut. Ini tentang sejarah berdirinya Teras Cerdas. Nah, Teras Cerdas itu didirikan oleh Bang Ari. Bang Ari ini foundernya Teras Cerdas. Dia ini pemuda asli Kampung Tengah yang punya kekhawatiran akan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan Kampung Tengah itu sendiri. Jadi Kampung Tengah ini terkenal lingkungan yang kumuh, kemudian banyak kriminalitas juga, terus ada lingkaran-lingkaran narkoba juga yang terjadi di sana. Jadi kekhawatiran Kak Ari ini dia tuangkan dengan membuat sebuah komunitas. Nah, ini Teras Cerdas dibantu juga dari organisasi mahasiswa atau komunitas mahasiswa tahun 2015 ini berkolaborasi dengan Semar UI sejak Desember. Nah, mulai tanggal 24 Februari 2016 ada pembelajaran Teras Cerdas itu sendiri. Kemudian ada co-foundernya yang Esti Karirin. Nah, mereka yang berdiskusi nih menetapkan kembali menetapkan ulang paradigma pendidikan yang menjadi dasar Teras Cerdas. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar Teras Cerdas itu? Pendidikan alternatif yang ingin dituju oleh Teras Cerdas itu adalah yang berbasis dari masalah yang terjadi di masyarakat itu sendiri, atau yang kontekstual, yang langsung terasa dampaknya kalau misalkan kita memakai pendidikan ini gitu, langsung ada manfaatnya kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian apa sih yang kami percaya bahwa komunitas dampingan itu bukanlah entitas kosong atau tak berdaya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebuah komunitas dampingan yang kita rasa lebih tidak berdaya, lebih nggak bisa melakukan apa-apa, sebenarnya enggak gitu. Mereka sebenarnya memiliki daya, dan disitulah fungsinya Teras Cerdas untuk mengakomodir potensi-potensi yang ada yang mereka punya. Jadi kita kalau misalnya ngelihat warga dampingan, jangan ngelihat dari yang apa yang nggak mereka punya, tapi apa yang mereka punya gitu. Kalau misalnya kita lihat kayaknya warga dampingan itu miskin ya, nggak berpendidikan ya, malas ya, padahal di balik yang hal-hal negatif itu juga mereka punya hal-hal yang positif gitu. Mereka punya potensi, mereka juga bisa berdaya. Kemudian tujuan pendidikan adalah untuk self determination, untuk untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk berdaulat gitu. Jadi komunitas sasaran mampu menentukan nasibnya sendiri gitu. Mereka tahu apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka bisa lakukan. Belajar antara pengajar dan pembelajarnya sama-sama belajar. Jadi nggak dengan datang nih yang pengajarnya lebih tahu, lebih mengerti, padahal bisa juga yang pembelajarnya atau adik didik kita di Teras Cerdas mereka lebih mengerti tentang kondisi yang terjadi di lingkungannya. Kemudian pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan dari ketertindasan. Pendidikan yang diberikan juga harus sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat, karena kita tahu sendiri banyak mungkin
pendidikan formal yang ada sekarang belum sesuai dengan konteks masyarakat yang terjadi di masyarakat. Karena kan kita lihat masyarakat kita sangat-sangat apa ya, majemuk gitu, banyak banget perbedaannya, banyak banget yang berbeda gitu. Jadi dengan kurikulum pendidikan formal yang sekarang, jadi bisa meratakan semuanya gitu. Jadi kita harus cerdas memiliki keyakinan bahwa pendidikan itu ya harus sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat. Dan Alang Raya adalah laboratorium pembelajar atau sekolah terbesar, dan setiap orang adalah guru. Mengapa sih pendidikan alternatif? Pendidikan alternatif karena pendidikan formal mengalienasi atau mengasingkan peserta didik dari lingkungan sosialnya. Kemudian pendidikan formal juga nggak belajar merespon persoalan kehidupan atau perubahan yang terjadi di sekitar anak. Jadi ada persoalan-persoalan kehidupan yang berbeda-beda akhirnya disamaratakan dengan pendidikan formal dengan indikator-indikator atau capaian-capaian yang sudah dibuat sama pemerintah kita. Kemudian pendidikan formal tidak mengajarkan kemampuan yang sesuai dengan potensi di sekitar anak. Anak-anak di sekolah formal punya potensi dan minat yang berbeda. Nah itu juga akhirnya disamaratakan gitu. Misalnya dia nggak bisa musik, harus belajar musik. Misalnya dia nggak suka sains, harus belajar sains. Nggak suka matematika, semuanya harus bisa disamaratakan semuanya. Nah, manfaat dari pendidikan formal ini nggak bisa langsung nih dirasakan oleh anak-anak. Nah, pendidikan juga mengakomodir bakat dan minat. Nah, jadi itu balik lagi dengan penyamarataan kurikulum pendidikan formal dan sistem penilaian pendidikan formal, nggak kita sadarin ini menumbuhkan sifat kompetitif dan menanamkan sifat individualis. Kayak gitu kan kita ngeliat kayak mereka lebih cenderung untuk kompetisi ya kan, mereka lebih ngerasa ketika dapat ranking 1 mereka merasa lebih pintar, padahal nggak semuanya yang ranking 1 bisa memiliki bakat yang sama dengan yang misalnya bisa musik, bisa melukis gitu. Jadi itu sih balik lagi, jadi mereka sama-sama berkompetitif dengan hanya nilai, yang dilihat hanya nilai, bukan bakatnya gitu. Dan juga menanamkan sifat individualis. Ini prinsip yang dan pendekatan pendidikan yang berpihak. Nah kan cerdas juga dengan pendidikan alternatifnya ini yang berpihak, gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kita ini berpihak dengan komunitas dampingan. Kita coba dengan lihat atau memahami dinamika atau persoalan kehidupan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dengan kita live in atau kita mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, kita merasakan apa yang mereka rasakan juga. Dan humility atau membumi, melawan sindrom hero. Kita datang bukan dengan pemahaman bahwa kita lebih berdaya, kita lebih baik daripada komunitas dampingan kita, tapi kita berusaha untuk merasakan hal yang sama, bareng-bareng yuk gitu, kita kerjain bareng-bareng. Jadi nggak dengan pemahaman bahwa kita lebih baik gitu. Terus beradaptasi, mengakomodir ritme harian, bahasa, makanan, dan kebiasaan. Ini juga sudah lakukan dengan berbicara dengan warga sekitar, terus merasakan ngobrol-ngobrol bareng, terus makan bareng, kayak gitu. Itu sempat kita lakukan bareng-bareng di warga dampingan kami di Kampung Tengah. Terus materi ajar yang kontekstual atau metode hadap masalah. Masalah apa aja sih yang sebenarnya terjadi di Kampung Tengah itu sendiri? Ada yang pertama itu ada administrasi kependudukan, terus ada masalah sampah juga, ada masalah eksploitasi upah tenaga buruh, eksploitasi anak juga ada. Karena itu yang setiap masyarakat menghadapi masalah yang berbeda-beda. Terus kebersamaan dan menyenangkan. Jadi kita dengan prinsip bareng-bareng dan menyenangkan. Jadi dengan
rasa yang nggak terpaksa, nggak tertekan, jadi senang semuanya bareng-bareng, belajar bareng gitu. Nah, terus pelibatan komunitas dalam seluruh proses pendidikan. Nah, jadi pun dari orang tua, kemudian warga sekitar atau pemangku kepentingan pejabat-pejabat RT RW juga kita libatkan diskusi tentang teras cerdas. Jadi kita nggak serta-merta langsung datang, langsung ngajar, tapi kita juga melakukan izin dulu ke warga sekitar. Nah, ini ada program-program teras cerdas. Yang pertama tahun ini kita ada dari tahun lalu sih ya, dua program yang sudah kita jalankan. Yang pertama pendidikan alternatif. Ini karena sedang pandemi kita beralih dari pembelajaran offline jadi online atau daring. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat ini kita punya UKUKIS. Nanti kita jelasin lagi di selanjutnya. Ini program-program pendidikan jalanin selama batch 8 ini. Jadi setiap batch juga programnya beda-beda. Kayak kemarin di batch 6 kita ada akademik dan kelas karya. Terus di batch 7 ada numerasi, ada literasi. Dan di batch 8 ini yang diselenggarakan ada kelas literasi PAUD, besar, literasi terapan, dan kelas intensif untuk literasi. Nah, ini bantu adik-adik adik-adik kita untuk bisa lebih memahami literasi itu sendiri. Terus ada kelas mata pelajaran yang sesuai sama mata pelajaran masing-masing adik-adik di tiap kelasnya. Terus ada kelas matematika, ada kelas IPA, kelas eksplorasi, sama yang terakhir ada kelas khusus untuk bahasa Inggris. Nah, siswa-siswa atau adik-adik kita sendiri ini terdiri dari jenjang usia TK hingga SD. Nah, ada beberapa juga yang udah lulus SD, misalnya SMP, masih mau ikut belajar sama kita juga. Nah, jumlah siswa yang terdata hingga saat ini itu ada sekitar 60 orang. Nah, sekitar dari batch 1 sampai batch 8 ini udah sekitar 250 orang volunteer atau kakak pengajar yang telah membersamai Teras Cerdas selama ini. Nah, 45 orang volunteernya diantaranya masih aktif sampai sekarang. Latar belakang volunteer pengajar itu juga beragam juga sih. Dari kemarin kita sempat ada yang dari baru lulus SMA, kemudian ada dari mahasiswa, karyawan, terus juga ada ibu rumah tangga juga pernah sempat ada kayak gitu. Jadi beragam latar belakang. Dan juga di batch ini juga kebetulan karena diadakannya online, jadi ada beberapa juga pengajar yang dari luar Jabodetabek. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera Barat gitu. Jadi lebih beragam juga di batch ini. Nah, kita Teras Cerdas sedang melakukan open donasi. Nah, salah satu sumber pendanaannya Teras Cerdas itu melalui penggalangan dana, di mana semua donasinya digunakan untuk kegiatan operasional Teras Cerdas. Nah, laporan tanggung jawabannya bisa juga kita upload di websitenya Teras Cerdas di www.terascerdas.org. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak di bawah. Ada Dosma, ada Selfie. Dan untuk detail pendanaannya ada di Instagram Teras Cerdas, di teras_cerdas. Itu juga sebagian besar dana donasinya kita pakai untuk kuota. Untuk sekarang ini kita sedang fokus untuk di kuota, dan ada materi untuk belajar adik-adik LKS, terus ada juga untuk pelatihan pengurus. Nah, kalau untuk yang kuota ini, dan kita udah melakukan di batch 7 kemarin, kita kasih beberapa semua anak-anak itu kuota belajar dan paket belajar ruang guru. Nah, itu kalau untuk yang paket ruang gurunya kita berhentikan dulu untuk sementara, tapi kita sedang coba untuk kasih kuota belajar.
Nah, kita kalau misalkan dari teman-teman ada yang berminat untuk mendonasikan atau menjadi donatur, bisa langsung kontak di nomornya Dosma atau Selfie. Kemudian yang kedua, kita sedang melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, programnya itu kewirausahaan. Namanya Indukukis. Boleh banget teman-teman juga lihat Instagramnya @indukukis. Nah, sebelum pandemi ini, ibu-ibu atau orang tua adik-adik dampingan kami ini berprofesi sebagai buruh pengupas bawang. Nah, rata-rata penghasilannya itu sebelum pandemi 25.000 sampai 50.000 per hari. Tapi setelah pandemi ini mereka menurun drastis, penghasilannya jadi 8.000 hingga 10.000 aja. Nah, kondisi ini diperparah dengan kiriman bawang yang nggak setiap hari dikirim ke buruh pengupas bawang. Jadi dari sejak bulan puasa tahun lalu, sejak awal-awal pandemi itu, Teras Cerdas coba membantu orang tua atau di sini ibu-ibu, karena mereka menjalankan peran ganda yang harusnya ibu rumah tangga aja terus sambil ngupas bawang, akhirnya juga harus cari-cari jalan lain gimana nih bisa menghidupi keluarganya, karena suaminya yang berprofesi sebagai misalnya buruh di pasar induk, jadi kehilangan penghasilan juga gitu. Misalnya ada tukang parkir, ada yang jadi ojek pangkalan, kayak gitu-gitu juga menurun penghasilannya. Nah, kita coba bantu ibu-ibunya, gimana nih kita buka donasi untuk sebagai modal awal ibu-ibu ini bisa kembali menemukan semangatnya gitu. Gimana kalau misalnya kita buatin unit usaha kue kering gitu, karena pada saat itu kan lagi bulan puasa dan permintaan untuk kue kering sedang banyak-banyaknya kan, ya udah. Dan mereka juga ada beberapa ibu-ibu yang memiliki potensi buat kue kering gitu. Jadi kita coba memberikan pendampingan dan pelatihan dulu di awal. Nah, visi misinya apa sih Indukukis itu sendiri? Nah, visinya menciptakan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kampung Tengah yang terkena dampak pandemi. Kenapa masyarakat? Jadi nanti kedepannya pun target sasaran Indukukis juga nggak hanya ibu-ibunya yang bikin kue, tapi misalnya anak mudanya yang bantu untuk memasarkan atau promosinya, bagian marketingnya, terus kemudian nanti bapak-bapaknya bisa sebagai kurirnya, ngantar-ngantar kurirnya, kayak gitu. Nanti ini masih tahap proses R&D lagi. Nah, untuk misinya kita memberdayakan ibu-ibu Kampung Tengah agar bisa tetap berkreasi dan bekerja di tengah-tengah pandemi. Terus memberikan pemahaman bahwa setiap manusia bisa saling memberdayakan gitu. Jadi di tengah-tengah pandemi kita juga harus saling memberdayakan. Jadi nggak harus putus asa, nggak harus berhenti gitu aja. Jadi harus tetap semangat. Nah, ini produk-produk yang Indukukis udah buat. Jadi kita udah ada 6 kue kering, ada kue nastar, ada lidah kucing original, lidah kucing keju, ada kue kacang, ada kastengo, ada putri salju. Nah, untuk Indukukis kemarin kita udah untuk yang Natal tahun 2020 kemarin juga sempat produksi lagi. Nah, sekarang lagi buat produk baru, riset produk baru gitu. Sedang dibuat juga produk-produk barunya. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih detailnya lagi, ada di Indukukis, di Instagramnya Indukukis. Nah, ini ada beberapa partner kita. Ada yang terakhir itu Forum Wartawan Lintas Media. Nah, Forum Wartawan Lintas Media ini yang kemarin membantu kita kasih 7 unit ponsel pintar untuk pelajar dan bantuan kuota untuk adik-adik belajar selama pandemi. Gitu. Nah, ini Demi Bumi, ada Setali, ada Sedari, ada Semua Murid Semua Guru. Oh. Ya.
Sekian dari saya. Oke, Kak Tiara, terima kasih untuk penjelasannya. Oh iya, Kak Tiara, maaf sebelumnya Kak Tiara jelasinnya pakai PPT kah? Iya, aku pakai Sepertinya PPT tadi juga sih. lupa share screen ya, Kak. Apa udah Oh share ya, screen kah? aku Ya, udah nggak share apa-apa sih. sih. Udah share. Aku udah share, nggak Teman, kelihatan ya? Oh, enggak. Teman-teman yang lain bisa lihat PPT-nya Kak Tiara nggak ya? ya Kak ampun. Siti, Kakak sudah share kah? Ya ampun. Oh, Oh, enggak ya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Kak Tiara boleh share bagian kontak PP. person buat donasinya aja, Kak. Bentar Biar ya. mungkin teman-teman yang mau donasi bisa screenshot kontak personnya. Uh, Bentar deh. Aku dari tadi tuh udah share, tapi kenapa tampilannya begini Mm-mm. ya? Bentar, bentar ya. Aku pikir tadi Kak Tiara presentasi tanpa itu, tanpa PPT. Kalau sekarang udah belum? Belum. Oh, kenapa ya? Oh, sudah nih, sudah Kak. Masih loading. Iya, Oh, ya ampun. Oke. bisa ke bagian kontak person buat donasinya, Kak. Ya, Iya, oke. ya ampun. Terus sih kenapa tadi nggak diktat aku? Aku mikir tadi udah. Ah, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, oke. terus saya Tapi tampilannya penjelasannya begini. cukup jelas kok. Penjelasannya tadi jelas Sebentar. kok. Oke, yang ini aja Kak dijelasin dikit lagi, biar teman-teman bisa Oke. screenshot bagian kontak personnya. Mm. Ya, buat teman-teman yang mau berdonasi, ini ada kontak personnya, ada di Dosma, ada selfie juga. Nah, itu detail untuk pendanaannya untuk apa aja sih? Itu ada di Instagram Teras Cerdas. Jadi untuk pendidikan kita ada kuota belajar, LKS untuk KBM, terus ada berlangganan Zoom juga untuk KBM tiap Sabtu dan Minggu. Jadi program pendidikannya kita adanya di Sabtu dan Minggu dari jam setengah 9 pagi sampai jam 12 siang gitu. Terus ada untuk community development. Jadi divisi divisi community development yang turun ke lapangan juga kita nggak, karena pandemi ini juga kita siapkan apa ya, APD dan uh, protokol dan alat-alat protokol kesehatan lainnya, misalnya untuk hand sanitizer, untuk masker, kayak gitu-gitu. Terus ada riset dan pengembangan program juga termasuk dana untuk community development. Terus ada untuk PSDM, untuk rekrutmen relawan, pelatihan relawan dan pengurus, sama perumusan kurikulum. Udah untuk HPD juga, gitu. Nanti untuk detailnya bisa langsung lihat di Instagramnya Teras Cerdas. Oke, teman-teman yang tertarik dengan open donasinya bisa langsung ke Instagramnya Teras Cerdas ya. Bisa kepoin seputar Teras Cerdas. Oke, Kak Tiara, ada tambahan lagi kah? Apa langsung mau dibuka sesi tanya jawab? Boleh langsung sesi tanya jawab, Rizky. Oke, dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ada yang mau ditanyakankah kepada Kak Tiara? Boleh open mic kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, selagi nunggu pertanyaan dari teman-teman pada malam hari ini, aku aja dulu ya Kak, boleh ya Kak nanya? Boleh, boleh. Oke, aku mau nanya nih Kak, sebelumnya, sebelum kegiatan Trascedas ini berlangsung di Kampung Tengah itu, ada nggak sih Kak kesulitan buat deketin masyarakatnya? Apa sebelumnya ada penolakan gitu dari masyarakatnya?
Kira-kira gimana gitu Kak? Hmm. Jadi kalau misalnya yang aku tahu, jadi aku juga join di Teras Cerdas karena aku baru join itu di batch ke-6. Aku join sebagai relawan pengajar juga sama kayak Frisi. Jadi yang aku dengar dari Ririn yang sekarang sebagai ketuanya itu, jadi awalnya itu juga sempat ada penolakan dari warga sekitar gitu. Jadi warga juga nggak menyetujui kegiatan belajar mengajar di Teras Cerdas sendiri. Akhirnya Karirin dan itu ada Nurul bagian Komdes juga akhirnya izin datang ke ketua RT atau RW-nya gitu kok nggak salah. Jadi akhirnya diperkenalkan lah, maksudnya ini Teras Cerdas itu kita melakukan KBM-nya tuh seperti apa gitu. Jadi membantu adik-adik belajar kayak gitu-gitu. Jadi izin dulu ke warga dengan datang ke ketua RT sekitar. Itu sempat ada beberapa orang tua yang nggak setuju karena kan apa nih tiba-tiba gitu ngajakin mereka bilangnya sih kakak les gitu, les di Sabtu dan Minggu langsung waktu itu teras musola warga gitu. Tapi udah seiring berjalannya waktu sih dan warga sekitar lihat apa yang udah kita lakuin, akhirnya ya mereka menyetujui. Oke, sebelumnya berarti ada penolakan dulu ya Kak? Ada Uh, penolakan tapi tetap. Oke, dan sampai sekarang gimana Kak? Masih ada penolakan kah atau masyarakatnya udah welcome? Udah welcome sih, tapi ada beberapa satu dua yang masih kurang uh, sportif sih, tapi nggak terlalu ini kok, nggak terlalu signifikan, masih bisa kita dengan ini udah dengan berjalannya waktu akhirnya mereka juga percaya gitu. Akhirnya juga mereka tanya gimana nih kayak kemarin untuk yang proses daring ini, yang KBM yang batch 8 ini juga kemarin kita sempat bikin rapat online dengan orang tua murid gitu. Jadi nggak serta-merta kita bikin KBM via Zoom itu langsung aja kita bikin kegiatan belajar mengajar, tapi kita juga diskusi dulu nih sama orang tuanya, sama warga sekitar, apa sih yang mereka butuhin gitu selama pandemi ini dengan anak-anak PJJ, pembelajaran jarak jauh, mereka butuhnya apa gitu, pendampingan yang seperti apa. Nggak serta-merta kita bilang udah nih Bu, kita kasih link untuk join apa namanya join Zoom-nya ya gitu, tapi kita tanya butuhnya apa, yang kayak gimana, terus maunya kapan kayak gitu. Dan itu yang hasil diskusi dengan orang tua yang akhirnya kita tuangin di proses KBM di batch 8 ini gitu. Oke, gitu ya Kak. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kak Yuni Triadini. Kakaknya nanya, untuk kedepannya apakah Teras Cerdas ini hanya fokus ke Kampung Tengah saja atau mau merambah ke kota lain atau daerah lain gitu Kak? Untuk sementara sih masih di Kampung Tengah, tapi di batch 8 ini kita juga sebenarnya sudah observasi ke lingkungan Kampung Tengah juga, cuman beda RW. Jadi ada RW di RW 11 atau 12 nggak tahu, tapi masih di sekitar Kampung Tengah yang juga ada banyak anak-anak tingkat SD sampai tingkat TK sampai SD juga gitu, dan kondisi sosialnya sama gitu. Jadi mungkin kita akan mencoba memperluas dengan ke RW di dekat di dekat RW kita di RW 4. Jadi cuma bergerak aja sih sedikit aja untuk kedepannya buka di kota lain, masih belum ada rencana ke sana gitu. Tapi kalau misalkan ada rencananya nanti juga pasti diinfoin lagi. Tapi untuk sementara ini belum sih. Gitu, iya. Iya sih Kak, kalau mau fokus harusnya fokusin ke satu daerah dulu ya. Daerah ini dulu gitu. Iya. Aku mau nanya ini kalau yang tadi kan dari orang tuanya nih halangannya, kalau dari anak-anaknya ada nggak sih Kak kendala, misalnya anaknya yang nggak mau diajak belajar atau gimana gitu? Tadi kan anak-anaknya TK sampai SD gitu ya, itu kan masih kayak anak-anak banget gitu ya, masih nggak bisa diatur dan lain-lain gitu. Itu gimana sih caranya Teras Cerdas buat merangkul anak-anak itu? Kalau yang untuk di batch ini karena kita daring, adik-adik juga mungkin lebih
males kayak untuk ikut belajar via Zoom gitu kan, mereka lebih tertarik untuk main game mungkin di handphone-nya, lihat YouTube. Nah, eee, dari pengajar-pengajar sendiri juga punya cara gitu, gimana nih meningkatkan minat adik-adik untuk belajar. Misalnya diajak ngobrol dulu, di ditanya dulu maunya apa nih, nanti kita belajarnya ini ya gitu. Jadi mereka sebelum sebelum ngajar juga udah ada pendekatan-pendekatan gitu. Nah, sebenarnya kendalanya itu juga lebih ke eksternalnya juga kayak misalnya sinyal, kurangnya sinyal, terus device, terus kuota juga gitu kan, itu yang jadi halangan adik-adik juga buat belajar. Kalau misalnya untuk adik kendala misalnya malas untuk ikut join gitu, ya namanya anak-anak kan kadang juga kita nggak tahu ya mereka dunianya masih bermain. Cuman dari pengurus-pengurus, dari pengajar-pengajar teras cerdas juga punya cara sendiri sih untuk ngajak adik-adiknya untuk belajar itu seperti apa gitu. Jadi beda 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 anak-anak beda cara untuk ngajak belajarnya. Tuh. Iya, iya. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya ini aku deh yang banyak nanya, nggak apa-apa ya kak? Silakan silakan. Oh iya, oh iya, tambahan informasi sebenarnya aku juga bagian dari Teras Cerdas. Aku merupakan pengajar di batch 8 Teras Cerdas. Tadi sudah di-mention-nya Kak Tiara juga ya, aku pengajar di Teras Cerdas. Jadi ini ceritanya sekarang nih aku pura-pura nggak tahu ya Kak mengenai Teras Cerdas. Iya kamu udah nggak tahu nih teras cerdas ngapain aja. Ya, ya, ya biar teman-teman yang hadir saat ini juga tahu gimana Teras Cerdasnya gitu. Apa ya? Oh ya, aku mau nanya. Tadi kan Kak Tiara bilang tuh kalau misalnya para relawan itu datang ke Kampung Tengah itu tidak ada niat buat sebagai hero menggurui atau gimana gitu kan. Nah, itu gimana sih cara cara para relawan itu buat buat apa ya? Buat mengendalikan dirinya, buat ngatur mindsetnya kalau misalnya kita ke sana itu kita sama-sama bekerja sama, hitungannya kerja sama ya Kak, bukan kayak kita sebagai relawan yang sebagai hero gitu, enggak. Itu gimana sih Kak cara ngatur mindsetnya gitu? Cara ngatur mindsetnya sebenarnya di awal sebelum proses KBM gitu kan, Teras Cerdas kan juga melakukan welcoming dan pelatihan untuk pengajar. Jadi dikasih gambaran tentang warga di sana seperti apa, kemudian hal-hal apa aja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan di sana gitu. Jadi udah ada pemahaman, kita kita kasih gimana caranya melakukan pendekatan dengan warga gitu. Kalau misalkan kita uh, datang dengan pemahaman bahwa kita adalah hero atau kita juga lebih berdaya dari mereka, ya mungkin juga mereka juga nggak bisa nerima kita gitu. Jadi mindsetnya juga yang mindset yang udah kita punya itu yaitu di apa ya, dikendalikan lagi gitu. Nah, dikendalikan lagi dengan kemarin kita bikin pelatihan juga. Jadi gimana caranya biar visi dan misinya itu sama gitu ya. Apa yang kita lakuin pengajar ini visinya sama gitu, nggak melenceng dari apa yang nilai-nilai Teras Cerdas udah bangun gitu. Oh, ini aku udah nanya kendala dari Kampung Tengahnya. Nah, ini aku mau nanya kendala internal dari Teras Cerdasnya, Kak. Ya, kan ini sekarang apalagi pandemi Teras Cerdas kan rekrutmen relawan itu kan secara online. Aku pun di rekrutmen secara online kemarin, mulai dari proses wawancara sampai welcoming-nya semua online. Itu kan kita nggak pernah tatap muka sebelumnya. Kita kakak sendiri kan mungkin nggak tahu gimana karakter aku gitu. Nah itu gimana sih? Iya. Ada nggak sih relawan yang tiba-tiba di tengah hilang gitu atau tiba-tiba kok dia nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah itu gimana cara Cerdas menanggapi hal seperti itu? Kalau misalkan menghadapi dinamika pengajar gitu, kita ada divisi PSDM. Jadi tim Mhm. PSDM ini yang bantu pengajar-pengajar yang misalnya
kalau untuk sementara ini sih kayaknya belum ada, tapi mungkin ada beberapa yang nggak bisa ngajar pada hari saat ngajar, kayak gitu-gitu juga dibantu sama divisi pendidikan. Jadi kita semua juga di sini bareng-bareng ngerjainnya, jadi nggak cuman pengurus-pengurus yang in charge gitu, tapi semuanya juga bantu. Tapi kalau misalkan untuk pengajar yang nggak belum ada, yang nggak sesuai sama ekspektasi sih belum ada, karena kemarin juga untuk proses rekrutmen kita juga benar-benar cukup ketat gitu, nggak sembarangan dari pengajar yang bisa ikut ngajar. Jadi dilihat juga, kita nilai juga, kita tes juga bagaimana apa keinginan untuk ngajarnya itu seperti apa, terus ya kayak gitu sih. Jadi udah dari awal tuh udah kita antisipasi dengan rekrutmen yang lumayan ketat itu gitu. Jadi untuk sampai saat ini sih belum ada maksudnya pengajar yang tiba-tiba di luar ekspektasi sih. Semuanya mau meluangkan waktunya, terus mau belajar juga gitu. Semoga untuk kedepannya nggak ada ya Kak, sesuai ekspektasi Amin. semua ya ke depannya. Iya, iya. Dari teman-teman yang hadir malam ini, ada pertanyaan lagi Kak? Boleh banget ditanyain secara langsung atau lewat komen. Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Halo Kak, aku Ivani. Aku mau nanya, kan di tengah pandemi gini, harusnya nggak boleh nyalain pandemi sih, tapi pasti banyak nih yang menurun. Tadi Kak Tiara juga udah sempat menyinggung terkait penurunan jumlah pemesanan Indocookies dan lain sebagainya. Nah, terus cara menyiasatinya dari Teras Cerdas, Kak Tiara sendiri dan teman-teman berusaha untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, kalau dari ibu-ibunya sendiri tuh gimana sih Kak responnya menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Terus gimana Kakak supaya bisa meyakinkan ibu-ibu untuk tetap semangat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ivani. Gimana tuh Kak Tiara? Pertanyaannya itu gimana cara meyakinkan ibu-ibunya untuk tetap semangat ya? Gitu ya, Ivani ya? Iya, Jadi bener kalau Kak. misalnya untuk yang Indocookies sendiri ini kan kita udah berjalan 2 batch. Dari batch yang pertama itu yang bulan puasa tahun lalu dan batch Natal tahun lalu juga. Itu sempat terjadi penurunan, tapi malah justru penurunan itu buat mereka jadi lebih semangat. Sebenarnya jadi kayak, ayo Kak, apalagi nih yang mau kita kerjain. Jadi kalau misalnya kemarin kita yang datang, kita kasih pelatihan gitu kan, ini mereka yang lebih kayak kreatif cari jalan. Kayak kita ngerjain apa ya Kak, kita bikin produk baru yuk gitu, apa bawang goreng gitu, bawang goreng kemasan gitu. Nanti kita jualnya nggak usah yang mahal-mahal Kak, jadi biar warga sini juga bisa bantu untuk jual juga. Jadi kita jadi resellernya aja nih, suppliernya gitu. Jadi mereka yang malah justru yang punya inovasi-inovasi baru gitu, yang mereka yang lebih semangat buat bikin produk baru, bikin apa nih yang bisa kita lakuin lagi gitu, karena itu penurunan omset itu yang kemarin gitu. Jadi malah karena adanya penurunan ini mereka justru lebih semangat buat cari jalan lain biar tetap ada produk-produk yang bisa dijual dari Indocookies sendiri gitu. Oke, berarti nggak mesti cookies ya Kak, produk KWU-nya. Iya, nggak harus di kue-kue aja. Jadi mereka justru lebih semangat sih, lebih semangat kayak, ayo Kak buat apa lagi nih selain ini, selain kue gitu, bisa bawang Kak, karena emang dari awal kewirausahaan itu tadinya kita mau buat produk bawang goreng gitu, tapi karena kemarin dimulainya saat bulan puasa, jadi lebih lihat lihat permintaannya tuh kayaknya lebih banyak ke kue kering deh. Jadi kita ya udah kita jalanin kue kering dulu nih gitu. Nah, sambil jalan, sambil kita riset juga, nah apa yang bisa kita kerjain. Nah, kalau untuk bawang goreng lagi, kita udah riset harga di pasar, jadi bawang goreng seperti apa, terus juga mereka juga udah mulai belajar caranya buat bawang goreng gitu.
Oke, Kak Ivani sudah terjawabkah? Ada tambahan? Sudah, wah ternyata justru dari ibu-ibunya ya yang semangat juga. Alhamdulillah, semoga dilancarkan teman-teman kewirausahaan dan ibu-ibu. Amin. Terima kasih. Oke, makasih Kak Iva di pertanyaannya. Aku mau nambahin dikit nih Kak. Kalau untuk marketingnya dari produk Indo Cookies itu gimana sih Kak? Iya, kalau untuk marketing kemarin kita karena yang di batch pertama itu kita baik PO, jadi Kak Danang lagi resign, sebentar ya Kak Danang ya. Jadi itu udah jadi berdasarkan PO lumayan banyak, lumayan pas bulan puasa. Tapi untuk yang Natal ini kemarin kita coba tiga tiga media, bukan tiga media, tiga cara. Pertama kita ada IG Ads, kita pasang di IG Ads, terus kita endorse ke selebgram yang makan makanan gitu, yang interestnya sama kita, itu agak kenyang. Terus juga sama kita bikin giveaway. Nah, giveaway juga itu lumayan sih kemarin, jadi banyak yang follow juga akun Infocase gitu. Jadi ada tiga cara itu, tiga promosi itu yang udah pernah kita lakukan. Nah, kita evaluasi lagi nih untuk produksi berikutnya, apa sih yang sebenarnya lebih maksimal gitu. Ternyata IG Ads dan giveaway itu lebih lebih meningkatkan engagement dan insight di Instagram Infocus sendiri. So, Oh gitu. Danang, Oke Kak, Kak Danang mau nanya kah? Iya, mau nanya. Oke, silakan Kak Danang. Tadi kan kalau Kak Tiara apa namanya pemaparan itu mengenai community development untuk ibu-ibu ya. Nah, sementara dan juga tadi cerita soal bawang ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dikembangin lagi gitu dari sendiri. Terus kalau tadi kan ibu-ibu, terus kemudian ada nggak sih dari Komda sendiri yang punya rencana untuk memberdayakan yang laki-laki ini, tentang anak mudanya kah atau bapak-bapaknya? halo. Halo, Oke Kak Danang, kedengeran? pertanyaannya sudah Kak? Udah. Oke, aku ulang sedikit ya Kak. Mungkin tadi Kak Danang Iya. putus-putus. Maksudnya seperti ini ya Kak, dari kan Kak Tiara tadi baru jelasin pemberdayaan ibu-ibunya. Kalau untuk bapak-bapaknya sama pemuda di sana, pemberdayaan dari Tas Cerdas sudah adakah gitu? Benar ya Kak Danang? Iya. Oke, Kak Tiara silakan dijawab. Kalau untuk ya tadi kan udah sempat disinggung, kalau untuk sebenarnya kenapa kita bilangnya masyarakat dampingan. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak cuma ibu-ibunya aja, tapi pemudanya dan bapak-bapaknya pun juga ikut terlibat nanti untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kayak misalnya kita buat apa namanya Indokukis, ibu-ibunya buat kuehnya, nanti mungkin anak mudanya yang bantu promosi di marketingnya atau kelola laporan keuangannya kayak gitu. Terus untuk yang bapak-bapaknya bisa jadi kurirnya, jadi delivery. Nanti kita biasanya, kalau kemarin kita masih pakai Gojek gitu kan, mungkin nanti bapak-bapaknya yang bisa langsung antar ke customer gitu. Jadi sedang kita coba sih, maksudnya ada hal-hal yang mau kita lakukan, ya itu pengembangan nggak cuman untuk ibu-ibu aja, nggak khusus ibu-ibu, tapi juga warga-warga sekitar gitu, termasuk bapak-bapak dan pemudanya gitu. Jadi cari-cari apa lagi ya yang kita bisa dilakukan sama mereka, tapi untuk sementara ya kita fokus dulu di Nukukis. Jadi yang anak-anak mudanya bisa media sosialnya dikelola, bantu promosi gitu kan, marketing, dan bapak-bapaknya nanti misalnya yang antar barang atau bantu-bantu belanja untuk operasional kayak gitu sih. Oke, berarti untuk proses di dalamnya itu semua bagian dari masyarakat Kampung Tengah dilibatkan nggak ya Kak? Bukan Ya, kita mudah-mudahan dari kedepannya Trasdas bisa. yang
Jadi nanti teras cerdas yang sebagai pendamping bisa melepaskan biar mereka bisa berjalan sendiri gitu tanpa ada dampingan dari teras cerdas gitu. Harapannya sih itu sih, jadi mereka biar bisa ada ataupun nggak ada yang teras cerdas tetap berjalan, inklusifnya tetap berjalan, pemberdayaan tetap berjalan. Oke, ya, semoga suatu saat nanti teras cerdas bisa melepas tangan ya Kak dari kampung tengah dan bisa ekspor ke kota lain ya. Amin. Ngomong-ngomong nih, teras cerdas sudah berapa tahun sih Kak berjalan di kampung tengah? Dari tahun 2015 ya, 2015. 15, 6 tahun ya? 6 Kurang lebih tahu. Ya, 5, kurang 5, lebih 6 tahun lah. 5, 6 ya? Sudah sampai Udah batch lama juga ya? 8 di tahun ini gitu. Nanti akan ada batch-batch berikutnya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang tertarik untuk ikut sebagai volunteer pengajar, bisa nanti kalau kita ada open recruitment lagi itu di batch 9. Silakan, semoga tetap Nah, lancar kalau ya untuk kondisi ini. iya, kalau untuk oprek itu biasanya gimana sih Kak prosesnya? Teman-teman bisa daftar lewat mana sih gitu? Ya, nanti biasanya kita akan upload di website kita di terascerdas.org dan di Instagram. Biasanya kita juga bantu, kita juga akan post di ID volunteering gitu. Jadi tetap akan diinfokan kembali sih kalau untuk open recruitment gitu. Biasanya itu di bulan apa Kak? Apakah sama setiap tahunnya atau gimana? Kalau untuk pengumuman batch berikutnya biasanya sih nggak selalu sama tiap bulannya bulan apa, tapi tetap ada kalendernya sih, kita ada kalender untuk kayaknya di batch depan ini 6 bulan, durasinya 6 bulan, tapi di batch sebelumnya itu sekitar 3 bulan gitu. Jadi ada perubahan-perubahan lagi gitu, ada perbaikan-perbaikan lagi untuk programnya juga. Gitu. Gitu. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Aku mau nanya Kak Jadi ya, Ivani. Oke, Kak Ivani silakan. Iya, aku tertarik sama pembahasan tadi yang Kak Tiara bilang akan semoga suatu saat harapannya bisa melepas masyarakat salahku terus cerdas kampung tengah untuk bisa berwirausaha sendiri gitu, mandiri gitu kan ya. Nah, kira-kira parameternya itu bagaimana sih sampai nanti Kak Tiara dan teman-teman bisa yakin bahwa wah ini ibu-ibu bapak-bapak udah bisa dilepas nih kayak gitu. Apa sih parameter-parameter yang ditetapkan supaya melihat bahwa mereka sudah bisa mandiri? Terima kasih. Makasih Kak Ivani. Oke, Kak Tiara. Parameter apa sih yang dinilai ketika kita sudah bisa melepaskan warga dampingan kita? Yaitu balik lagi ketika mereka udah bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan dari teras cerdas. Mereka udah kayak dari awal kita untuk persiapan buat produk, misalnya di Infocase, dari menentukan target bahan baku yang berapa bahan baku yang dibutuhkan, kemudian target kuenya apa aja yang mau dibuat, kayak gitu-gitu. Itu masih dibantu sama tim divisi kewirausahaan. Nah, yang kayak gitu-gitu kemarin udah sempat kita serahkan lagi ke mereka gitu. Jadi kayak mereka lagi buat kue kacang, sekarang lagi buat kue kacang tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Mereka bilang gimana bisa nggak belanja sendiri gitu, bisa nggak beli bahan bakunya sendiri dan menghitung bahan bakunya sendiri gitu. Oh bisa Kak gitu, mereka bilang bisa gitu. Berarti kan dan tahap persiapannya mereka sudah bisa melakukan itu gitu kan. Terus bikin kue sendiri perlu masih bisa didampingin nggak sama divisi kewirausahaan, karena kalau kemarin itu ada Karirin yang in charge sebagai kepala dapurnya yang bantu untuk quality control kue-kue itu sendiri. Nah sekarang Karirin yang nggak ada, mereka bisa buat sendiri gitu tanpa ada Karirin, mereka ternyata bisa buat sampai akhirnya jadi kemarin berapa sekitar 18 toples. Mereka bilang bisa kok Kak, nggak didampingin, cuman ada hal-hal yang masih miss, kayak misalnya harusnya
toplesnya diisi full terus ada agak kurang dikit gitu kan. Nah, itu balik lagi ke tugasnya divisi kewirausahaan untuk quality control kayak gitu-gitu kan. Berarti mereka masih kurang nih untuk quality controlnya. Nah, itu berarti nggak bisa ditinggal, nggak bisa dilepas. Ketika mereka persiapan terus produknya jadi dan mau dijual, ternyata ada yang miss. Misalnya isinya harusnya full, ternyata diisi nggak semuanya full gitu. Ada beberapa yang kayak gitu-gitu dan misalnya ada produk-produk yang reject. Nah, mereka juga ini kenapa ya kak gitu kan reject. Nah, sebenarnya juga reject karena divisi kewirausahaannya juga yang bantuin itu Karirin yang tahu gimana cara nentuin sebuah produk ini reject karena apa. Nah, mereka juga masih butuh kayak berkali-kali melakukan produksi sampai akhirnya mereka tahu sendiri, oh salahnya di sini. Mereka evaluasi. Jadi kemarin juga kita bikin evaluasi apa sih yang harus kita perbaikin, apa yang udah baik, apa yang harus kita perbaikin, dan mereka tahu kak mereka bisa nyebutin kak kemarin kita tuh banyak produk yang reject karena api dari si ovennya ini nggak stabil gitu, terus karena terus juga apa namanya pengaturan suhu ovennya kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga tahu setelah evaluasi mereka tahu oh apa namanya ini yang harus diperbaiki nanti ke depannya kayak gitu. Ketika mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri, mereka tahu kesalahannya di mana, mereka tahu tujuan ke depan nanti akan seperti apa. Ya itu nanti yang bisa pelan-pelan kita lepas. Tapi proses melepaskannya itu pun nggak langsung tiba-tiba kita tinggal gitu. Jadi kayak satu-satu kayak persiapan, oh oke, mereka bisa melakukan persiapannya sendiri. Produksi, oh oke, mereka bisa produksi sendiri. Tapi pas untuk quality control untuk penjualan tiba-tiba produknya ada yang nggak layak, nggak kurang oke nih untuk dijual. Nah, yang gitu-gitu nanti kita kasih masukan lagi ke mereka. Ini loh yang kurang sebenarnya. Tuh. Tapi mereka juga punya apa ya? Punya mindset buat kayak gimana nih kak biar kita tuh penjualannya bisa naik terus gitu. Kita jangan memposisi, mereka bisa positioning dia gitu kayak ini kita tuh jangan sebagai menempat diri sebagai apa namanya tukang kue aja yang cuma sekedar buat kue, tapi kita juga bisa jadi loh jadi supplier besar loh, agen. Jadi hitungannya agen yang bisa nge-supply ada reseller lagi gitu, bisa juga warga-warga sini yang jualan gitu pada gitu. Jadi berarti mereka juga sempat memikirkan rencana ke depannya dan itu juga udah masuk di mereka punya rencana yang baik gitu kan kayak gitu. Jadi dengan parameter-parameter yang udah kita rasa dengan tanpa kita apa ya kita lepas pelan-pelan gitu, nggak kita dampingin satu-satu, akhirnya mereka juga bisa belajar sendiri untuk ngerjain semuanya sendiri gitu. Jadi sekarang juga mulai sedikit-sedikit kita malah yang bukan kita yang nanya, jadi mereka yang laporan kayak gini kak, gimana ya baiknya gitu. Jadi ketika mereka udah bisa melakukan semuanya sendiri, bisa mengevaluasi dirinya mereka sendiri, punya rencana ke depannya seperti apa, itu sih udah mulai bisa kita lepas sendiri tuh. Oke, seperti itu ya Kak. Kak Ivani, Iya. Kak Ivani ada tambahan lagi? Tidak, terima kasih sudah terjawab dengan sangat baik. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ivani. Sama-sama Ivani. Oke, untuk sejauh ini dari masyarakat, dari ibu-ibu Kampung Tengah itu udah seberapa jauh ya Kak perkembangannya dari mulai induk cookies ada di sana? Perkembangannya. Apakah sudah membawa pengaruh ekonomi yang signifikan ke merekanya gitu? Kalau kemarin sih dari yang kita sempat tanya ke ibu-ibunya langsung gitu, kita sempat lakukan interview langsung ke ibu-ibunya, apa sih dampak apa sih yang udah induk cookies kasih buat mereka gitu, apa sih yang mereka rasakan langsung gitu dengan adanya induk cookies ini. Sebenarnya mereka bilang terbantu banget gitu kan, terbantu secara ekonomi. Kemarin dapat bagi hasil. Nah, sistem bagi hasilnya pun di induk cookies nggak serta merta yang kalian bikin, ibu-ibu ini bikin terus udah kita kasih hasil keuntungannya, enggak, tapi dengan kita bikin pembagian hasil yang transparan. Jadi kalau misalnya kita bilang bagi hasilnya itu berdasarkan keuntungan dan tenaga kerja
gitu. Jadi jumlah kue hari itu misalnya ada berapa, bikin 10 toples hari pertama kerja bikin 10 toples, kemudian yang bikin ada 10 orang, dibagi rata untungnya itu untuk 10 orang dan hasil 10 kue itu keuntungan dan upah tenaga kerjanya. Tuh, jadi mereka tahu oh ketika mereka buatnya lebih banyak, terus yang terjual juga lebih banyak, berarti untung di hari itu dibagi 10 orang rata gitu. Dan ratanya juga misalnya ada yang kerjanya cuma dari misalnya mereka mulai buat dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam gitu. Ada yang nggak full juga harus karena ibu-ibu kan ya ada yang pulang ke rumah ngurusin anaknya dulu nangis, ada yang masakin buat suaminya dulu kayak gitu-gitu. Nah itu yang nggak bisa kita hindarin dan pembagian jamnya pun juga sesuai dengan jam kerjanya mereka. Nggak misalnya ada yang jam cuma setengah hari ya mereka dapatnya juga cuma setengah hari dari hasil pembuatan di kue di hari itu gitu. Terus mereka bilang untuk yang kemarin tuh alhamdulillah banget yang pas bulan puasa bisa buat biaya kebutuhan sehari-hari, bisa beli keperluan lebaran, kayak gitu-gitu yang akhirnya mereka kayak bersyukur banget gitu kan ada Indocookies. Sebenarnya sih kemarin kayak bisa aja kita kasih bantuan donasi aja langsung kita berupa uang ke mereka, tapi dengan adanya Indocookies ini ngebuat mereka tuh lebih punya nilai dari apa yang mereka lakukan gitu, nggak cuma dapat uangnya aja tapi mereka juga belajar buat kue, mereka belajar manajemen waktu, mereka manajemen uangnya seperti apa kayak gitu. Jadi investasinya nggak cuma sekedar yang uang yang dikasih tapi juga pembelajaran apa sih yang didapat dari sebuah UMKM ini gitu. Sebelumnya ada nggak sih Kak kayak penolakan gitu dari ibu-ibunya kayak kan biasanya itu kalau misalnya dari pemerintah gitu ya ada bantuan kan langsung kayak berupa sembako atau berupa uang gitu. Ada nggak sih kayak pertanyaan yang muncul dari ibu-ibunya kenapa sih Mbak bukan uang aja gitu? Kenapa harus bikin kue gitu? Ada nggak sih pertanyaan seperti itu yang muncul? Kalau misalnya pertanyaan seperti itu nggak ada karena Teras Cerdas juga kemarin sempat kolaborasi dengan Sadari, terus Bumi Bumi itu ngasih sembako, bantuan sembako gitu, dan ngasih bantuan sembakonya juga nggak serta-merta kita kasih ini ya bantuan sembakonya. Sebelum ngasih sembako tuh kita juga ada rapat dulu dengan partner-partner kita, apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama warga Kampung Tengah, itu sembako yang seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya kita bagi-bagi sembako juga. Nah, untuk yang bisa berkelanjutan, yang sustain kira-kira apa nih gitu. Nah, mereka malah lebih senang, oh Kak, kalau misalkan ada UMKM ini kan malah mereka bisa dapat tiap kali ada produksi bisa dapat keuntungan juga. Kalau misalkan sembako kan sekali dipakai untuk hari itu udah gitu kan habis gitu. Tapi ya kita sempat lakukan pembagian sembako juga sih. Jadi mereka juga nggak nanya kenapa nggak kalau misalnya untuk pertanyaan kayak kok kenapa nggak uangnya aja gitu Kak. Belum ada sih. Tapi kalau udah kita buatin tempatnya kayak kemarin kita masih minjem di TK gitu, di TK di Kampung Tengah. Sekarang kita udah sewa kontrakan, jadi udah ada tempat khusus untuk produksi. Jadi mereka ngerasa ini loh disiapin loh tempatnya, kemudian alat-alat produksinya juga kita sediain gitu kan. Jadinya lebih ngerasa oh berarti emang serius tim dari Teras Cerdas serius itu untuk buat UKM Indocookies ini gitu. Jadi mereka juga punya sense tuh. Jadi kayak ini loh, oh ini kita beneran, oh iya gitu ada tempatnya, ada alat-alatnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar udah bikin kue ya, tapi udah disiapin juga gitu semuanya. Ya, jadi dari Teras Cerdas sendiri yang balik lagi ya dari ke visi misinya dan balik lagi dari pengertian volunteer itu kan mendampingi ya Kak, tugasnya bukan gimana mendikte gitu ya Kak. Ya, jadi Teras Cerdas sifatnya di sini mendampingi, bukan menggurui, bukan mendikte. Jadi kalau sifatnya pendamping kan hanya gimana ya kalau pendamping itu cuma mengarahkan gitu. Nah, balik lagi kepada pihak yang didampinginya, apakah bisa menerima pendampingan itu atau tidak. Dan kami pun, aku boleh nyebut kami ya Kak, aku bagian dari Teras Cerdas juga ya. Oke, aku nyebut diri kami. Aku pengen nambahin dikit nih dari penjelasannya Kak Tiara. Kami pun di sini
bukan kayak yang Kak Tiara bilang tadi, ada uang terus langsung dikasih gitu, ada sembako langsung dikasih, bukan bukan seperti itu. Jadi kami lebih ke pendampingan dan ya tujuan utamanya supaya suatu saat nanti masyarakat di Kampung Tengah bisa mandiri, bisa bisa berjaya tanpa adanya pendampingan dari kami Trasdas gitu ya Kak, tujuan utamanya. Iya, Bisa mandiri dari segi sosialnya, segi ekonominya gitu ya Kak. Oh iya, betul. ngomong-ngomong masalah sosial nih Kak, sebelum Mm-mm. Trasdas hadir di Kampung Tengah, ada Mm-mm. nggak sih Kak kayak apa masalah-masalah sosial atau masalah ekonomi gitu yang terjadi di Kampung Tengah gitu Kak? Masalah sosial sebenarnya kalau untuk sebelum sebelum Cerdas hadir di Kampung Tengah, Hmm. kalau di wilayah Kampung Tengah itu sendiri itu apa ya, rawan tindak kriminal, terus juga banyak uh, yang terjerumus di narkoba gitu, kayak gitu-gitu sih. Itu juga sempat diceritain sama Bang Ari yang foundernya kita dulu itu. Kalau Hmm. misalkan uh, sebenarnya nggak ada banyak sih kalau untuk masalah-masalah yang terjadi di sana, kayak misalnya juga masalah sampah banyaknya sampah di Kampung Tengah. Mungkin kayak kita pikir sampah itu datang cuman karena buang sampah sembarangan gitu ya, kayak banyak sampah yang berserakan tuh cuman karena buang sampah sembarangan, tapi ternyata lebih dalam lagi. Kita tim divisi community development yang datang akses ke lapangan tuh, mereka ternyata sampah itu nggak cuman karena buang sampah sembarangan, karena diciptakannya jadi membuat sampah itu sendiri gitu. Jadi karena mereka dengan penghasilan buruh harian mereka biasa buat beli makanan yang dibungkus, terus beli kebutuhan sehari-hari kayak sabun, sampo yang bentuknya sasetan gitu kan. Jadi akhirnya menimbulkan sampah yang akhirnya ya sampah-sampah domestik itu yang jadinya banyak karena mereka nggak terbiasa beli yang kemasannya sekali untuk sebulan gitu kan, karena mereka pakainya untuk harian. Jadi sasetannya banyak, sampah plastiknya banyak, beli makanan yang dibungkusnya juga banyak gitu. Jadi kayak gitu yang masalah-masalah yang kayak gitu sih, masalah sampah, masalah ya yang itu yang tercipta di Kampung Tengah Dari gitu. Teras Cerdasnya sendiri juga fokus ke masalah itu juga nggak sih Kak? Apa cuman berfokus ke pendidikan dan ekonomi aja? Sebenarnya kita juga udah mulai ke sana sih untuk pendekatan ke masyarakatnya, untuk pengelolaan sampah seperti apa kayak gitu. Kayak waktu itu sempat ada pelatihan dari Demi Bumi juga untuk kayak buat beeswax gitu kan, bikin penutup makanan dari kain, terus caranya memilah-milah sampah juga kayaknya udah sempat dilakukan di batch sebelumnya gitu. Oke, jadi Teras Cerdas sebenarnya mengcover semua permasalahan yang ada di Kampung Tengah ya Kak, tidak hanya berfokus ke pendidikan dan Sedang ekonomi aja. mencoba gitu. Iya, betul. Oke. Semoga kedepannya lebih bisa tercover ya Kak, masalahnya bisa teratasi oleh adanya Teras Cerdas di Kampung Tengah. Amin. Amin. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jam 9 lewat ya. Kak Tiara, ada tambahan lagi kah, Kak? Nggak ada sih, cukup free sih. Udah. Oke, ya. Oke, terima kasih Kak Tiara sudah banyak sekali sharing kepada kami Sama-sama. pada malam hari ini. Dan teman-teman yang udah hadir, terima kasih banyak. Oh ya, sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang berniat untuk donasi ke Teras Cerdas, bisa hubungi nomor yang tadi, atau bisa juga ke Instagram Teras Cerdas juga bisa ya Kak? Ya, langsung ke Instagramnya aja di Teras Cerdas, atau ke website juga bisa lihat kontak untuk donasinya. Itu untuk detail-detail penggunaan dananya juga ada di semuanya di Instagram dan di website. Oke, silakan dicek langsung. Terus kalau untuk
pembelian produk dari Indocookies itu gimana ya Kak caranya? Boleh langsung ada kontak WA-nya juga di Instagramnya Indocookies @Indocookies. Produk-produknya untuk sekarang kita belum buka PO lagi, tapi nanti akan diinfokan. Jadi bisa langsung follow Instagramnya Indocookies dulu. Gitu. Oke, bisa dinantikan ya teman-teman. Iya, nanti juga ada giveaway ya Kak? Iya benar, untuk launching produk baru kita akan ada giveaway juga sih, kayaknya lebih banyak engagement-nya lebih ke giveaway itu sih, lebih ramai, kayaknya lebih banyak yang antusias giveaway. Iya, teman-teman bisa juga nih pantengin Indocookies, siapa tahu dapat giveaway-nya ya Kak. Oh, untuk produknya Ya, itu betul. cuman bisa dikirim Jabodetabek aja atau se-Indonesia tuh Kak? Se-Indonesia sih, yang untuk batch pertama itu kirim ke Jogja juga, keluar kota, ke Kalimantan, itu sempat ada kiriman keluar kota. Jadi kalau yang orderan di luar kota, udah kita bisa kirim, jadi nggak usah harus via Gojek, tapi bisa ekspedisi yang lain juga bisa nanti. Gitu. Oke, teman-teman, pantengin terus ya Instagramnya Teras Cerdas dan Indocookies. Oke, Yeah. sekian diskusi kita pada malam hari ini. Makasih banyak Kak Tiara. Teman-teman yang hadir, terima kasih banyak. Oh iya, sebelum kita mengakhiri nih, kita foto bareng dulu ya Kak, boleh ya Kak? Kak Tiara, maaf bisa stop present ya Kak? Yap, bentar ya. Oke, Siti selaku operator sudah siapkah? Oke, udah Kak. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sip, boleh lanjut. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kak Tiara, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih Kak Tiara. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu Kak Tiara, teman-teman. Iya.